Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, musabbibil asbab, ar-rahmanir rahim, rahimul mu'minina wa munzilil kitab, maliki yaumiddin, mulkuhu la yula wa huwa sari'ul hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur tentunya kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuktian bahwa kita benar-benar hamba Allah. Kita benar-benar hamba Allah yang selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membuktikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat tentunya buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah waktu suruh kita 6.27 insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, datang seorang laki-laki dengan penampilan bersih, wajahnya bersih, berbaju putih, rambutnya hitam, datang mendekati Rasulullah. Lalu laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni 'alal Islam." Kata beliau, "Ya Rasulullah, kabarkan aku tentang Islam." Lalu Nabi Muhammad berkata, Islam itu nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Itu dia. Islam itu sesuatu yang terkumpul dalam rukun Islam yang 5. Sadaqta, engkau benar ya Rasulullah. Lalu laki-laki itu berkata lagi, akhbirni 'alal iman. Kabarkan aku ya Muhammad tentang iman. Lalu Nabi Muhammad menjawab sesuatu yang berhubungan dengan rukun iman yang 6 itu. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, ya Muhammad, akhbirni 'alal ihsan. Ya Muhammad, kabarkan aku, ceritakan kepadaku tentang sesuatu yang berhubungan dengan ihsan. Lalu Nabi Muhammad berkata, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ini dia. Kata Nabi Muhammad, ihsan itu engkau beribadah, beramal kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dekat dengan Allah. Namun tatkala engkau tidak mampu melihat Allah, yakinkan dirimu bahwa sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Itulah dia ihsan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ihsan itu akar katanya hasana yuhsinu ihsana. Baik dia. Baik. Kalau kita lihat secara literal, baik, hasan, ihsan. Namun kalau kita lihat dari secara luawi, secara makna apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Seseorang yang memiliki sifat ihsan itu adalah orang yang merasa Allah itu dekat dengan dia. Allah itu selalu hadir dan Allah selalu menyaksikan apa yang ia lakukan. Ini dia. Nah, bagaimana kita merasa bahwa Allah itu selalu hadir dalam setiap kehidupan gerak langkah kita. Dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun kita berada, kita selalu merasa Allah itu dekat. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya tentang aku ya Muhammad, fa inni qarib, dan sesungguhnya aku dekat. Jadi kalau Allah kita rasakan dekat dengan kita, bahkan dalam Al-Quran dikatakan lebih dekat dengan urat leher, min hablil warid. Meskipun ayat ini berbeda penafsiran para ulama, banyak para ulama berbeda pendapat menafsirkan ayat min hablil warid itu. Itu dia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana kita menciptakan suasana bahwa Allah itu memang hadir dimanapun kita, bahkan kemanapun kita pergi, ke pasar, ke ladang, di jalan, dalam keadaan kesendirian, dalam keadaan keramaian, Allah selalu hadir menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga akan timbul rasa dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang muslim, seorang mukmin yang merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan melakukan sedikit pun kesalahan. Kenapa? Karena Allah selalu hadir. Kalau hari ini masjid ini ada CCTV. Jadi kalau siapapun yang aku tebah di mimbar ini, alhamdulillah kemarin ini mimbar ini uji coba saya pertama. Jadi kalau apapun yang kita lakukan di masjid ini hari ini, itu terekam jelas itu oleh CCTV. Jadi Pak Kiki tinggal buka CCTV. Oh. Nah, bagaimana kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ini, mengawasi kita. Cuma hari ini kita tidak merasa Allah mengawasi kita, sehingga kita selalu bablas dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang merasa Allah selalu mengawasinya, tidak akan ada bentuk kejahatan lagi. Kenapa? Makanya dalam kisah seorang sufi memberikan, barangkali kita sudah sering dengar, berikan seekor satu kepada muridnya, seekor anak burung. Kau pergilah kemanapun kau pergi, carilah tempat yang tidak ada yang melihat, kau potonglah burung ini. Pertebaran semua, pergi semua, ada yang ke gunung, ada yang ke lembah, ada yang ke laut, ada yang ke hutan. Semuanya pandang kiri, pandang kanan, tak ada yang melihat, potong. Ternyata dari yang 10, satu orang tak bisa motong. Pulang dia, kenapa? Kenapa kau tak potong? Kemanapun saya pergi Buya, kemanapun saya pergi Kiai, Allah selalu lihat saya. Jadi saya tak bisa motong burung. Kenapa? Karena Allah selalu lihat saya. Itu dia. Inilah makna dari akhbirni alal ihsan, sebagaimana yang disampaikan. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu tak bisa lihat Allah, yakinkan dirimu bahwa Allah itu lihat kamu. Jadi tidak ada orang yang bisa lagi petantang, petenteng di muka bumi ini. Karena apa? Karena selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi persoalan hari ini adalah kita merasa Allah itu dekat dengan kita, tapi kita tidak selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berjarak dengan Allah, padahal Allah itu tidak berjarak dengan kita. Kita yang berjarak dengan Allah. Kita buktikanlah.
Kalau dalam keseharian hari kita selalu menyebut asma Allah dalam zikir kita, subhanallah, subhanallah, Allah, Allah, Allah. Apapun bentuk zikir kita. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala manggil kita, ini dia. Kita nyebut nama Allah itu barangkali ada yang 100 kali sehari semalam, ada yang 1000, bahkan ada yang 5000, bahkan ada yang 12000, ada yang 70000. Tapi herannya tatkala Allah manggil, yang sering nyebut nama Allah itu tak datang. Insyaallah. Ini dia nih. La ilaha illallah. Kalau dilihat dari zikirnya macam nak runtuh dunia ini dibuat. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tatkala Allah manggil tak datang. Jadi apalah makna tasbih, tahlil, zikir itu? Makna dari zikir, inti dari zikrullah kita itu membawa kita dekat dengan azat yang kita sebut. Sehingga tatkala Allah manggil kita hadir di hadapannya. Ini kadang-kadang Allah marah juga nih. Orang ini sering menyebut nama aku, tapi aku tahu panggil tak datang. Ini dia. Ini jadi persoalan ini. Kalau kita merasakan Allah dekat dengan kita dan Allah selalu menyaksikan kita, melihat kita, tidak akan pernah kita lihat lagi masjid kosong. Kenapa? Kalau makan batu ini dah saut menyaut di suara azan. Hayya 'ala shalah. Maka kalau bulan puasa itu berdiri muka pintu nunggu azan yang paling cepat lalu. Sukatani dulu. Kenapa? Karena dari sana-sana orang nyebut asma Allah, tapi yang datang itu boleh kita hitung lah. Kata Buya Ustaz semalam lah, atau di Masjid Taqwa kemarin itu. Nah ini dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita. Tatkala kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka penuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita merasa Allah dekat dengan kita, yakinkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan lagi berkata bohong, tak bisa. Kenapa? Akan lahir sifat jujur dalam diri kita. Akan lahir sifat jujur. Terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya boleh bercerita, menyampaikan sedikit kisah. Adalah seorang guru memberikan bibit kacang kedelai, kacang kedelai itu ke siswanya. 10 orang juga siswanya itu. Nah, kata guru tadi, nah ini ada bibit kacang kedelai. Nanti kalian pulang ke rumah, kalian tanam, kalian rawat biji kacang kedelai ini sampai jadi. Pulang. Nanti sebulan berikutnya bibit kacang kedelai yang kalian tanam kalian bawa kemari. Masing-masing sampai ke rumah, ambil bibit kacang kedelai tanam dalam pelebek, kasih pupuk, siram. Yang 9 tadi, yang si murid yang mendapat kacang kedelai tadi, 1 hari 2 hari tidak tumbuh. Diambil bibit kacang kedelai yang lain ditanam, tumbuh. Sebulan berikutnya masing-masing membawa bibit kacang kedelai yang sudah tumbuh. Satu orang ternyata tak mampu menumbuhkan bibit kacang kedelai. Yang 9 mengatakan, kau bodoh, masa kacang kedelai saya tak bisa? Itu yang kami subur tumbuh. Gurunya nanya, kenapa yang kau tak tumbuh? Guru, mohon maaf, bibit kacang kedelai yang guru tak kasih kemarin itu bukan bibit kacang kedelai yang bagus, memang takkan bisa tumbuh. Apa artinya? Itulah dia orang yang selalu merasa Allah dekat dengan dirinya. Kenapa? Tak mau berkata bohong. Yang 9 tadi mengganti bibit kacang kedelai yang tidak bagus dengan bibit kacang kedelai yang baru. Artinya bibit kacang kedelai yang gurunya kasih tadi itu dibuang, ya, diganti dengan bibit kacang kedelai yang lain sehingga tumbuh. Yang satu tadi tak diganti, itulah yang diberikan dan itulah yang ia tanam dan itulah yang disampaikan ke guru. Ini bibit kacang kedelai yang guru kasih kemarin,
itu bibit kacang kedelai yang sudah mati. Saya tanam seperti apapun, saya siram apapun, dia tak akan tumbuh. Oh, kata gurunya, itulah dia. Dari 10 bibit kacang kedelai yang saya kasih sama kalian, semuanya bibit kacang kedelai yang sudah mati. Berarti kalian bohong sama saya. Kalian ganti bibit kacang kedelai ini dengan bibit kacang kedelai yang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dia inti dari sifat ihsan itu. Kalau kita merasa Allah dekat dengan kita tidak akan pernah melakukan kesalahan, baik itu kebohongan dan sebagainya. Mudah-mudahan di penghujung hayat kita, di sisa-sisa umur kita ini, kita dapat berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala nomor 1 dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu mengedepankan perintah Allah dibanding perintah manusia. Ini dia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali mutiara hikmah kita pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi